Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Dan saya juga ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena menjadikan saya jadi lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang Persib Bandung yang positif tentunya. Dan hari ini saya punya kabar mengenai pernyataan kemarin dari Luis Milla yang mengatakan skuad Persib Bandung musim depan kemungkinan hanya 28 pemain saja. Dan 28 pemain ini sudah termasuk pemain muda Persib nantinya yang akan naik kelas ke tim Persib senior. Nah, ini menarik lah, pokoknya dengan kata lain akan ada pemain yang dilepas dan yang akan dipinjamkan. Baik, biar nggak penasaran, langsung aja kita bahas selengkapnya di video hari ini. Mohon atensinya untuk Bobotoh. Ini adalah pengumuman penting dari channel Roni Anwari sebelum dimulainya musim baru yang harus diketahui Bobotoh semua. Senjata tajam, flare dan smoke bomb tidak diizinkan untuk digunakan di luar maupun di dalam stadion, dan bawaan penonton lainnya akan dibatasi. Supporter diharuskan membeli tiket secara online dan membuat akun dengan data yang sesuai identitas, agar semua dapat berjalan lancar dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan. Dimulai pada postingan ini, diharapkan Bobotoh yang menyaksikan channel ini dapat menjadi supporter yang lebih modern, termasuk memberikan dukungan yang lebih positif untuk Persib Bandung. Semua isi dalam video ini boleh digunakan kembali tanpa mengganti narasi dan mencantumkan sumber asalnya. Salam sejahtera untuk Bobotoh semua, semoga menjadi supporter terbaik di Indonesia. Baik teman-teman Bobotoh semua, untuk kabar hari ini saya mulai dulu dari kabar mengenai Luis Milla yang kemarin mengeluarkan pernyataan bahwa musim depan skuad Persib yang minimal akan diisi 24 atau maksimalnya 28 pemain begitu ya. Namun ini juga merumorkan kembali bahwa semua skuad Persib Bandung kecuali pemain-pemain yang baru direkrut itu ya selebihnya tidak dianggap aman gitu ya, karena kemungkinan akan dikurangi lagi, akan ada yang dipinjamkan atau akan ada yang dilepas. Misalkan itu terjadi, nah nanti kita akan coba bahas beberapa sinyalemen atau beberapa pemain yang akan dirumorkan dilepas gitu ya. Tapi untuk sebelumnya, biar nggak numpuk juga di inbox pertanyaan saya, masih banyak pembahasan yang kita coba jawab dulu dari beberapa pertanyaan teman-teman Bobotoh semua. Langsung aja kita masuk di pertanyaan yang pertama. Di sini ada yang nanya, Kang, apakah benar Mark mau pindah ke PSM? Kalau Mark ini kalau nggak salah saya pernah bikin videonya bahkan di awal bulan kemarin, sebelum rumor yang lain gitu ya. Jadi saya katakan untuk Mark di situ tidak akan kemana-mana, bahkan ya kalaupun bukan hanya ke PSM gitu ya dirumorkannya, yang terakhir ke Madura apa namanya itu Dewa United. Nah ini juga mengindikasikan bahwa ini kan Mark ini kontrak jangka panjang di Persib tuh lumayan masih lebih dari 1 tahun gitu. Jadi untuk biaya transfernya juga saya pikir mahal ya. Dan ini juga misalkan Mark sendiri yang ingin misalkan ya, ini mah ingin keluar dari Persib itu untuk biaya bayar penalti kontrak juga saya pikir mahal banget kalau misalkan kita hitung-hitung gitu ya, itu mahal banget lah. Jadi klub yang mau nebus juga mahal, kalaupun si pemain itu yang mau keluar juga bayar penaltinya mahal. Jadi ya emang nggak ada niat untuk keluar juga, dan memang dipastikan Mark musim depan masih ada di Persib. Dan ini juga sesuai kemarin kalau nggak salah Mark sendiri bilang ya sudah siap-siap lah untuk ngasih juara di Persib gitu ya musim depan. Jadi ya mudah-mudahan
ya semuanya berjalan baik ya, dan untuk niatnya membawa Persib juara dapat terwujud. Amin. Kita masuk di pertanyaan yang kedua. Kang, kata Pak Bos kemarin Persib pemain barunya asalnya dari Argentina, bener nggak tuh Kang? Waduh, ini mungkin gini, kemarin memang Pak Teddy sempat bicara ya kalau untuk pengenalan pemain itu ya nantilah dikenalin mungkin pada saat timnas Indonesia melawan timnas Argentina, mungkin begitu ya. Jadi dirumorkannya pemain dari Argentina. Nah, kalau apa ya? Kalau kita bikin bikin cocok logi aja lah gini. Kalau pernyataan Pak Bos kan kadang ada yang benernya, kadang suka ngegocek, kadang yang memang itu apa cuma bercanda aja lah, heureuy intinya mah. Tapi kalau memang sekarang Pak Bos atau Pak Teddy sendiri jarang bilang, oh ini hoax, ini nggak bener, enggak. Karena kemarin sering diledek gitu ya, begitu ngomong hoax ternyata memang seringkali ya kenyataan pemain itu datang, pemain itu dilepas ya sama kayak saya bikin kabar kemarin-kemarin gitu ya bilang pemain ini enggak, wah hoax ternyata benar memang begitu. Jadi kata-kata hoax atau tidak benar udah dihilangin. Jadi eh, iya Pak Bos atau Pak Teddy sendiri sekarang bilangnya ya ditunggu saja atau ya lihat nanti. Nah sekarang apakah benar pemain dari Argentina? Yuk kita coba lihat sedikit cocok loginya. Kalau pemain dari Argentina itu bisa jadi, misalkan menurut Pak Teddy ini, ya bisa jadi dari Argentina, karena Persib sendiri masih butuh seorang striker. Nah, striker siapa yang dikaitkan dengan Argentina? Tentu ada striker dari timnas Malaysia yang sudah dinaturalisasi ya. Kemarin pernah saya bahas minggu kemarin atau 2 minggu kemarin, Persib ya mungkin bisa jadi mendatangkan striker timnas Malaysia kalau nggak salah Sergio Aguero gitu ya. Panjang dah namanya Sergio apa pokoknya ya disingkatnya Sergio Aguero, pemain Argentina yang sudah dinaturalisasi menjadi pemain timnas Malaysia, sekarang posisinya sebagai striker. Dan kalau untuk berbicara kontrak ini masih sampai akhir tahun 2023 ya, masih panjang juga, tapi nggak tahu kalau memang beneran dirumorkan atau mau direkrut Persib, dan ya karena butuh waktu bisa jadi ya pertengahan bulan pas timnas Argentina main diumumin juga gitu Sergio Aguero ini. Tapi ya ini cocok logi ya, heureuy aja lah gitu. Kalaupun bukan dari Argentina, mungkin tetangganya Argentina yaitu Brazil. Nah, kalau untuk Brazil mungkin pemain Brazil ini udah ada di sakunya Luis Milla lah, kemungkinan kalau memang diumuminnya pas menjelang pertandingan timnas Indonesia melawan Argentina ya dari Brazil gitu, karena ya ini ya dari dulu kan Argentina Brazil tuh selalu menarik lah kedua timnas ini, mungkin itu ya kalau kita cocok loginya. Jadi kalau pertanyaan yang tadi pemain dari Argentina atau bukan ya, ya saya juga nggak tahu ini hanya bercanda atau memang ya bagaimana gitu. Tapi yang jelas ya itu tadi kalau untuk kita bikin cocok logi aja lah di sini. Jadi jangan terlalu dianggap serius gitu ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Kang, kenapa Persib masih belum mulai latihan? Nanti kalau mainnya jelek, alasannya persiapan yang kurang. Wah, ini masuk masalah teknis. Kalau untuk masalah ini saya juga nggak ikut campur ya, bahkan saya sendiri ya nggak tahu gitu kenapa belum mulai latihan. Tapi kalau misalkan dilihat dari tanggal kan sudah dikabarin jauh-jauh hari akan kumpul tanggal 5 Juni dan mungkin melakukan latihan ringan dan ya belum terlalu berat lah. Dan ini juga kan Persib sudah punya schedule TC ya, atau training center atau ya kegiatan pramusim lah nanti di Jogja itu pertengahan Juni ya kurang lebih tanggal 12-13an lah kalau tidak meleset gitu. Itu di Jogja sendiri akan melakoni 2 atau 3
pertandingan melawan tim lokal, ya bisa jadi tim Liga 1 kayak yang kemarin saya bahas. Misalkan nanti Persib stay-nya di Sleman, ya bisa jadi melawan PSS Sleman, atau stay-nya di Bantul, ya bisa jadi melawan Persiba Bantul, atau ya bisa jadi Persis Solo, atau satu lagi kemarin Borneo FC juga akan TC di Jogja. Nah, kemungkinan ya bisa jadi melawan Borneo FC juga. Yang jelas ya TC ini nantinya akan menjawab juga pemain-pemain asing nanti ya kemungkinan sudah ada bergabung dengan tim Persib ya. Jadi untuk Luis Milla memang pernah mengatakan akan menyeleksi langsung dan melihat kualitas pemain tersebut di sesi training center atau di sesi ketika Persib melakukan latihan gitu. Jadi sebelum sebelum mulai kompetisi 1 Juli bulan depan itu dipastikan semua pemain sudah bergabung, dan ya kemungkinan ya setelah setelah 5 Juni sudah ngumpul semua lah ya pemainnya, insya Allah. Jadi mungkin itu ya jawabannya. Kalau untuk masalah teknis, kenapa persiapannya gini, persiapannya gitu, dimulai latihannya kok mepet, itu saya kurang tahu karena itu tim pelatih dan manajemen yang punya hitungan sendiri lah gitu ya intinya. Jadi untuk masalah teknis saya tidak pernah bahas sampai ke situ gitu. Yang jelas ya itu diserahkan saja ke tim pelatih lah, mereka sudah punya perhitungan sendiri. Baik, untuk sekarang habis ya, nanti pertanyaan berikutnya kita bahas per hari saja biar nggak kebanyakan juga dan biar kita juga fokus satu persatu. Baik, sekarang kita masuk di pembahasan selanjutnya mengenai pernyataan Luis Milla yang kemarin katanya akan meracik skuadnya hanya 24 atau 25 sampai 28 pemain saja. Jadi hitungannya begini, untuk manajemen sendiri bilang pemain muda yang akan naik level ke tim Persib senior itu sekitar 2 atau 3 pemain. Nah, untuk konsepnya jadi begini, kalau misalkan 2 atau 3 pemain yang akan naik ke Persib senior, otomatis 28 itu dikurangin 3 pemain muda, berarti hanya tersisa 25 pemain saja untuk yang ada saat ini. Nah, 25 pemain ini ya kemungkinan kan sudah ada yang diperpanjang kontraknya, termasuk pemain baru juga yang baru direkrut. Nah, ini mengindikasikan ada beberapa pemain saja yang masih belum banyak dibahas selama ini, dan itu juga menjadi rumor yang baru ya untuk di Persib Bandung. Jadi intinya begini, untuk Persib Bandung itu harus diikuti beritanya dari A sampai Z setiap hari karena selalu ada perubahan. Makanya saya selalu coba update itu karena banyak yang tidak pasti sebelum kompetisi mulai gitu. Kalau di Persib ini kadang Pak Bos sendiri ngomong A, besoknya ternyata rubah lagi ke B, ke C, ke D gitu. Karena ya contoh soal kemarin lah paling hangat ya, Ridwan Ansori katanya nggak masuk skema dan lain sebagainya, tapi tetap dikontrak lagi. Nah itu, ini makanya masih banyak yang berubah. Jadi balik ke topik awal, untuk skema 28 pemain ini bisa kita prioritaskan lah ke 25 pemain senior Persib minus 3 pemain junior lah ya. Nah, di sini kemungkinan yang kemarin sempat santer akan dipinjamkan atau ya rata-rata akan dipinjamkan lah, itu kemungkinan masih bisa terjadi sampai ya bursa transfer ditutup gitu. Karena untuk kalau nggak salah penutupan transfer Liga 1 20 Juli ya, jadi masih cukup waktulah buat Persib beli pemain ataupun melego pemain gitu ya kurang lebihnya. Jadi untuk saat ini saya cuma bisa menyarankan diikuti terus berita dari Persib per hari gitu. Jadi jangan selang-selang minggu depan baru lihat lagi 3 hari lagi, karena itu banyak berubahnya. Jadi tiap hari mesti diikutin. Jadi saya pun nerima update-nya ya per hari gitu. Dan untuk saat ini update yang bisa saya kasih ya sekitaran itu. Bahkan ada yang pemainnya mungkin memang akan dipinjamkan, tapi klub yang disebutkan kemarin agak berubah ya. Kayak misalkan
ya kita sebut ada Ezra Walian, lalu ada Victor, ada Nick gitu yang akan dipinjamkan. Namun untuk klubnya sendiri ini masih berubah dan masih abu-abu. Jadi tidak usah dibahas dulu karena takutnya nanti jadi rumors. Jadi ya untuk saat ini itu dulu aja mungkin yang bisa saya kabarkan. Kemungkinan skuad yang ada saat ini akan sedikit dikurangi setelah Luis Milla datang ke Bandung, mungkin gitu ya. Jadi yang terakhir sih gitu. Jadi nunggu dulu, manajemen nunggu Luis Milla biar lebih enak ngobrolnya, ketemu face to face. Jadi berhadapan langsung ketika tiba di Bandung mengenai pemain yang ya sebenarnya siapa nih yang mau dilepas atau yang mau dipinjamkan, karena ya klub lain juga masih nunggulah gitu ya. Dan mungkin itu saja dulu informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.